Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Gustiwania Angelin Tamba, mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 2 dengan NIM 210101188 dalam mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran oleh Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang teori konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Kegiatan membangun dapat memacu siswa untuk selalu aktif sehingga kecerdasannya akan turut meningkat. Teori kognitivisme memahami belajar sebagai proses pembentukan pengetahuan oleh si belajar itu sendiri. Pengetahuan ada di dalam diri seseorang yang sedang mengetahui. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari seorang guru kepada orang lain atau siswa. Dalam hal ini, siswa harus aktif melakukan kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Di dalam teori ini juga, guru berperan sebagai mediator dan fasilitator yang meliputi pertama, menyediakan pengalaman belajar yang akan memungkinkan siswa dapat bertanggung jawab dalam pembelajaran. Yang kedua, menyediakan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dapat merangsang keingintahuan siswa. Yang ketiga, membantu siswa untuk mengekspresikan ide-ide ilmiah dan mengkomunikasikan ide-ide tersebut. Yang keempat, menyediakan sarana yang dapat merangsang siswa untuk berpikir secara kritis dan kreatif. Yang kelima, memonitor, mengevaluasi, dan menunjukkan apakah pemikiran siswa telah sesuai dengan pembelajaran atau tidak. Yang keenam, menunjukkan atau mempertanyakan apakah pengetahuan siswa setelah pembelajaran akan berlaku untuk menghadapi persoalan baru yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Yang ketujuh, membantu mengevaluasi hipotesis dan kesimpulan yang telah dibuat oleh siswa. Dalam hal sarana belajar, pendekatan konstruktivisme menekankan bahwa peranan utama dalam kegiatan belajar adalah aktivitas siswa dalam mengonstruksikan pengetahuannya sendiri melalui media, bahan, peralatan, lingkungan, dan fasilitas lainnya. Di sini saya juga akan memaparkan beberapa tokoh yang dalam teori konstruktivisme. Yang pertama, Jean Piaget. Jean Piaget dikenal sebagai tokoh konstruktivisme yang pertama. Piaget menegaskan bahwa penekanan teori konstruktivisme adalah pada proses untuk menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun dari realita. Peran guru dalam pembelajaran menurut Piaget adalah sebagai fasilitator dan moderator. Piaget menyatakan bahwa ilmu pengetahuan dibangun dalam pikiran anak dengan kegiatan asimilasi, akomodasi, sesuai dengan skemata yang dimilikinya. Proses mengonstruksi pengetahuan menurut Piaget meliputi skemata, asimilasi, akomodasi, dan keseimbangan, di mana skemata adalah sekumpulan konsep yang digunakan ketika seseorang berinteraksi dengan lingkungan. Yang kedua, asimilasi merupakan proses kognitif di mana seseorang mengintegrasikan perspektif, konsep, ataupun pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada di dalam pikirannya. Yang ketiga, akomodasi. Akomodasi terjadi untuk membentuk skema baru yang cocok dengan rangsangan yang baru atau memodifikasikan skema yang telah ada sehingga cocok dengan rangsangan tersebut. Yang keempat, keseimbangan atau ekuilibrasi terjadi antara asimilasi dan akomodasi. Keseimbangan dapat membuat seseorang menyatu pengalaman luar dengan struktur dalamnya. Tokoh yang kedua yaitu Vygotsky. Teori belajar Vygotsky menekankan pada sosiokultural dan pembelajaran. Siswa dalam mengonstruksi pengetahuannya dipengaruhi oleh lingkungan sosial di sekitarnya. Pengetahuan, sikap, pemikiran, tata nilai yang dimiliki siswa akan berkembang melalui proses interaksi. Konsep penting dalam teori Vygotsky yaitu zone
of Promised Development atau GPD, dan scaffolding. GPD adalah jarak antara perkembangan sesungguhnya dengan tingkat perkembangan potensial di mana siswa mampu mengonstruksikan pengetahuan di bawah bimbingan orang dewasa. Sedangkan scaffolding merupakan pemberian kepada peserta didik selama tahap-tahap awal pembelajaran, kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab yang makin besar setelah dapat melakukannya sendiri. Konstruktivisme sosial Vygotsky meyakini bahwa interaksi sosial, unsur budaya, dan aktivitas yang membentuk pengembangan dan pembelajaran individu. Vygotsky menekankan bahwa semua mental tingkat tinggi seperti berpikir dan pemecahan masalah dimensial dengan alat-alat psikologi seperti bahasa, lambang, dan simbol. Vygotsky dalam penelitiannya membedakan dua macam konsep, yaitu konsep spontan dan konsep ilmiah. Konsep spontan diperoleh dari pengetahuan sehari-hari, sedangkan konsep ilmiah diperoleh dari pengetahuan dan pembelajaran yang diperoleh dari sekolah. Konsep ini saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Dalam teori Vygotsky, belajar berarti terjadi proses perkembangan internal untuk membentuk pengetahuan barunya dengan orang lain yang kompeten, dan hal itu terjadi ketika individu berinteraksi dengan lingkungan dan lingkungan sosialnya. Jadi kesiapan individu untuk belajar sangat bergantung pada stimulus lingkungan yang sesuai serta bentuk bimbingan dari orang lain yang kompeten secara tepat, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan terwujud perkembangan potensinya secara tepat. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri teori konstruktivisme. Ciri-ciri konstruktivisme yang dikemukakan oleh Driver dan Outland adalah sebagai berikut. Yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi dalam mempelajari suatu topik dengan memberi kesempatan melakukan observasi. Ciri yang kedua yaitu etisilasi. Merupakan siswa mengungkapkan idenya dengan jalan berdiskusi, menulis, membuat poster, dan lain sebagainya. Ciri yang ketiga, strukturisasi ide, yaitu klarifikasi ide dengan ide orang lain, membantu ide baru, mengevaluasi ide yang baru. Yang keempat, penggunaan ide baru dalam berbagai situasi, merupakan ide dan pengetahuan yang telah terbentuk perlu diaplikasikan pada bermacam-macam situasi. Yang kelima, review, yaitu dalam mengaplikasikan pengetahuan, gagasan yang ada perlu direvisi dengan menambah atau mengubah. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dalam teori konstruktivisme. Adapun beberapa kelebihan dari teori konstruktivisme antara lain, yang pertama, melatih siswa supaya menjadi pribadi yang mandiri dan mampu memecahkan masalah. Yang kedua, menciptakan kreativitas dalam belajar sehingga tercipta suasana kelas yang lebih nyaman dan kreatif. Yang ketiga, melatih siswa untuk bekerja sama dan terlibat langsung dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan menumbuhkan kepercayaan diri pada siswa karena memiliki kebanggaan dapat menemukan sendiri konsep yang sedang dipelajari, dan siswa juga merasa bangga dengan hasil temuannya. Yang kelima, melatih siswa berpikir kreatif dan kritis. Dan kekurangan teori belajar konstruktivisme yaitu yang pertama, sulitnya mengubah keyakinan guru yang sudah terstruktur menggunakan pendekatan tradisional selama bertahun-tahun. Yang kedua, dalam penerapan teori belajar konstruktivisme, guru harus memiliki kreativitas dalam merencanakan pembelajaran dan memilih atau menggunakan media. Guru yang malas dan tidak mau berkembang akan sulit menerima dan menerapkan teori belajar konstruktivisme ini. Yang ketiga, siswa dan orang tua memerlukan waktu beradaptasi dengan proses belajar dan mengajar yang baru. Selanjutnya, implikasi teori belajar konstruktivisme. Implikasi teori konstruktivisme jika dikaitkan dengan pembelajaran proses
pembelajaran modern adalah berkembangnya pembelajaran dengan web atau web learning dan pembelajaran melalui sosial media. Pembelajaran dengan sosial media memberikan kepada peserta didik untuk berinteraksi, berkolaborasi, berbagi informasi dan pemikiran secara bersama. Sama-sama halnya dengan pembelajaran melalui sosial media, pembelajaran melalui web juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melengkapi satu atau lain tugas melalui jaringan internet. Selain itu juga dapat melakukan pembelajaran kelompok dengan menggunakan fasilitas internet seperti Google Share dan lainnya. Model pembelajaran melalui web maupun sosial media ini sejalan dengan teori konstruktivisme, di mana peserta didik adalah pembelajar yang bebas dapat menentukan sendiri kebutuhan belajarnya. Beberapa implikasi teori konstruktivisme dalam kegiatan pembelajaran antara lain: yang pertama, kurikulum disajikan mulai dari keseluruhan menuju ke bagian-bagian dan lebih mendekatkan kepada konsep-konsep yang lebih luas. Yang kedua, pembelajaran lebih menghargai pada pemunculan pertanyaan dan ide-ide peserta didik. Yang ketiga, kegiatan kurikuler lebih banyak mengandalkan pada sumber-sumber data primer dan memanipulasi bahan. Yang keempat, peserta didik dipandang sebagai pemikir-pemikir yang dapat memunculkan teori-teori tentang dirinya. Yang kelima, pengukuran proses dan hasil belajar peserta didik terjalin di dalam kesatuan kegiatan pembelajaran dengan cara guru memahami hal-hal yang sedang dilakukan peserta didik serta melalui tugas-tugas pekerjaan yang diberikan oleh guru. Yang keenam, peserta didik hanya belajar di dalam grup proses. Yang ketujuh, memandang pengetahuan adalah non-objektif, bersifat temporer, selalu berubah dan tidak menentu. Yang kedelapan, belajar adalah menyusunkan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah menata lingkungan agar peserta didik termotivasi dalam menggali makna. Yang kesembilan, teori belajar humanistik dan implikasinya dalam pembelajaran, pengertian belajar menurut teori belajar humanistik. Dalam penerapan teori belajar konstruktivisme, ada beberapa langkah-langkah yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, guru harus mampu membentuk pemikiran siswa bahwa bekerja secara mandiri akan menghasilkan kegiatan belajar yang lebih bermakna. Yang kedua, mengembangkan kegiatan inquiry di semua topik pembelajaran. Yang ketiga, memunculkan rasa keinginan tahu siswa terhadap suatu permasalahan melalui bertanya. Yang keempat, membentuk masyarakat belajar atau belajar dengan kelompok-kelompok tertentu.